Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendrian Arsyafa Putra Mulyawan dengan NPM 10050021014 dari kelas A Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Seberapa Pentingnya Gawai Bagi Psikologi Seorang Manusia. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian. Gawai merupakan alat komunikasi yang banyak dipakai pada zaman saat ini. Gawai juga merupakan benda terpenting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam bahasa Indonesia, gawai memiliki arti yaitu sebuah instrumen atau perangkat yang memiliki tujuan dan fungsi praktis di mana secara keutamaannya dirancang supaya lebih canggih ketimbang teknologi yang sudah diciptakan sebelumnya. Maka dari itu, gawai akan selalu muncul dengan menyuguhkan teknologi terbaru dan memiliki tujuan agar membuat hidup setiap manusia menjadi mudah. Gawai menjadi salah satu teknologi yang mampu berkembang sangat maju. Kecanggihan teknologi gawai sangat berkembang dengan tingginya minat dan kebutuhan dari setiap manusia terhadap media yang mudah dan modern. Kehidupan gawai tidak cuma terkenal di kalangan setiap mahasiswa, melainkan usia anak-anak hingga orang dewasa pun sudah menggunakan yang namanya gawai. Gawai menjadi benda yang canggih dan juga modern yang diciptakan supaya lebih canggih ketimbang teknologi sebelumnya. Rumusan masalah. Yang pertama, mencari tahu seberapa pentingnya gawai bagi seorang manusia. Yang kedua, durasi seseorang dalam menggunakan gawai. Yang ketiga, seorang manusia mengakses gawai memiliki tujuan untuk apa? Yang keempat, hal yang dirasakan setiap manusia setelah menggunakan gawai. Yang terakhir, bahaya menggunakan gawai jika terlalu lama. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui atau mendapatkan data dan informasi sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah dicantumkan pada rumusan masalah. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemikiran dan alternatif untuk program dalam penggunaan gawai di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, pendidikan, dan rasa peduli setiap manusia untuk bijak dalam penggunaan gawai. Kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pengertian gawai. Pengertian gawai merupakan sebuah instrumen atau perangkat yang memiliki tujuan dan fungsi mudah di mana gawai dibuat agar dapat lebih canggih ketimbang teknologi yang sudah dibuat sebelumnya. Dapat dipahami bahwasannya yang dapat membedakan antara gawai dan perangkat elektronik lainnya ialah unsur pembaharuan. Maka dari itu, gawai selalu hadir dengan memunculkan teknologi terbaru dan memiliki tujuan agar membuat hidup setiap manusia menjadi mudah. Pengertian pengaruh positif dan negatif. Pengertian pengaruh positif. Pengaruh positif merupakan salah satu hal penyebab yang menguntungkan bagi kehidupan atau kegiatan, tanpa merugikan satu individu dengan individu yang lainnya. Pengertian pengaruh negatif. Pengaruh negatif merupakan dampak yang menonjolkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan pemerintah atau negara bagi seorang individu atau juga kelompok. Pengertian sosial media. Menurut Nasrullah 2015, media sosial merupakan medium internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Pengertian karakter. Menurut Michael Novak, karakter merupakan campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Hipotesis kerja. Pada bab ini saya dapat menarik kesimpulan sementara bahwasannya dari 36 responden yang sudah merespon dapat dikatakan masih sangat terpengaruh oleh adanya gawai. Para responden memiliki jam penggunaan yang kebanyakan sangat besar dan juga sangat berharap dapat lepas dari penggunaan gawai. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian, metode kuantitatif.
Kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Umumnya, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Metode kualitatif, menurut Creswell dalam buku Research Design 2019, mengungkapkan bahwa metode kualitatif terdiri atas 5 macam, yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study, dan narrative research. Desain penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif, yaitu mengambil data dan fakta berdasarkan buku-buku dan jurnal yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara metode kuantitatif, saya menggunakan metode melalui pengisian kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan singkat sebanyak 9 butir pertanyaan. Diadakan pada aplikasi Google Form yang diisi sebanyak 36 responden. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Tafsiran hasil analisis. Pada perhitungan analisis Google Form yang sudah saya buat, dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar responden memiliki kepengaruhan gawai yang sangat besar, dimulai dari durasi pemakaian, apa saja yang diakses, lalu jika gawai tersebut tertinggal, apakah gawai tersebut akan ditinggal atau diambil. Hampir semua responden terpengaruh dan tidak lepas akan adanya gawai. Komentar dan kritik. Komentar yang saya dapat berikan terhadap fenomena ini ialah kita tidak akan bisa sepenuhnya terlepas dengan kehadiran gawai, karena gawai menjadi barang terpenting di era kemajuan globalisasi saat ini. Kebijakan pemakaianlah yang dapat mampu mengurangi hal ini. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari artikel ini adalah kita sebagai manusia yang ada di zaman serba maju dan juga modern tidak akan bisa lepas dengan keberadaan gawai atau teknologi. Di masa saat ini semua akan diakses melalui gawai. Dari hal kecil hingga hal yang besar, semuanya mampu diakses dalam satu gawai saja. Kita sebagai pengguna gawai hanya perlu menjadi bijak dalam penggunaan gawai. Segala sesuatu yang berlebihan akan tidak baik bagi kelangsungan di dunia ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam penayangan video kali ini ada kesalahan dalam penulisan maupun ucapan lisan yang saya ucapkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.